Intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banjir bandang di Desa Kayu Dujung dan Desa Panding Jaya, Kecamatan Ketungau, Tengah Kabupaten Sintang. Ratusan rumah terendam air setinggi 1,5 meter. Banjir bandang yang menghantam Desa Kayu Dujung mengakibatkan sekitar 182 rumah yang terendam air dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Selain rumah warga yang terdampak banjir, juga menghantam bangunan sekolah dasar, gereja, serta beberapa infrastruktur seperti bendungan air bersih tertimbun material longsor. Jalan poros menuju Sungai Puang juga putus akibat tanah longsor. Sementara itu, hingga Selasa malam, kota Sintang masih dikepung banjir dengan kedalaman mencapai 1 meter. Di antaranya mengendangi rumah warga di daerah pesisir seperti Kecamatan Naga Ketungau dan Kecamatan Masuka Sintang. Banjir mengendangi rumah warga dan fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah, juga mengakibatkan infrastruktur rusak seperti jembatan dan jalan yang longsor. Akses menuju 4 kecamatan yakni Kecamatan Binjai, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu sudah tidak bisa dilewati oleh roda 2. Menurut data dari BPBD, ada 11 kecamatan di Kabupaten Sintang yang terdampak banjir. Pemda Sintang sudah mengeluarkan status tanggap darurat banjir. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Sintang, Kalimantan Barat, saat ini sudah bergabung bersama kami Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Bapak Bernard Saragih. Selamat pagi Pak, berapa rumah hingga saat ini yang terendam pagi ini Pak? Selamat pagi Mbak Yohana dan untuk kita semua. Kami langsung menyampaikan aja bahwa per tadi malam, berarti Selasa malam ya, bahwa kita mendapat langsung komunikasi dari beberapa camat yang memang kita tahu daerah-daerahnya terdampak banjir, khususnya di bantaran sungai. Laporannya semuanya pada mengatakan sudah turun jauh ya, sehingga kita bisa menyebutkan bahwa saat ini aktivitas memang hanya di Kecamatan Sintang, itu pun di bantaran sungai, karena ada beberapa kelurahan yang berada di bantaran sungai itu Masuka. Sementara di pertemuan Sungai Kapuas dengan Sungai Ketungau, itu ada namanya Kecamatan Ketungau Hilir, yaitu di kotanya Naga Ketungau, itu airnya masih ada 1,5 meter lah, sudah kena ke jalan, tapi sudah turun juga. Sehingga kita bisa katakan bahwa aktivitas masyarakat secara normal sudah 80% bisa dikatakan sudah normal dan kondisi air sudah surut. Kita berharap karena 3 hari ini, sejak hari Sabtu kami laporkan kondisi yang terjadi banjir bandang di Kayu Dujung, yang itu memang itu pun sudah kering dan kita sudah tinjau dengan Bapak Wakil Bupati dan kita membantu logistik dan juga mengidentifikasi beberapa fasilitas publik seperti jembatan yang harus kita berbagi. Sementara kita dapat laporan lagi adanya jembatan putus di Kecamatan Pau, yaitu jembatan di Desa Pernayau. Itu juga kita sudah cek dan kita lagi kaji untuk penindaklanjutinya supaya masyarakat tidak terganggu aktivitasnya di wilayah Desa Pernayau tersebut. Ya, Pak Bernard. Pak Bernard, berarti ketinggian banjir, daerah yang masih terdampak banjir ini sekitar berapa Pak ketinggiannya? Dan penanganan warga yang terdampak banjir seperti apa di sana? Ya, sebenarnya dengan hujan yang naik saja, ini Mbak Yohana biar tahu, bahwa di bantaran sungai itu rumah-rumah kan berpanggung. Sehingga kalau sudah masuk di lantai rumah-rumah masyarakat di bantaran sungai itu berarti sudah jarak 100 meter lebih ke daratan itu sudah kena. Tapi karena rumah-rumah itu berpanggung, rumah di berpanggung itu rata-rata 1 meter. Jadi dari tanah itu 1 meter di atas. Sehingga kalau aktivitas warga yang terganggu, tapi beberapa masyarakat masih bisa tinggal di rumah gitu. Cuma aktivitas untuk jalan yang terganggu. Jadi kendaraan roda 2 itu susah karena masih di atas lutut ya, airnya masih di atas lutut. Nah sekarang sudah surut sehingga beberapa jalan bisa dilalui.
memang untuk kecamatan-kecamatan tertentu yang banjir bandang itu jalan daratnya yang terganggu malahan, Bu. Nah, karena air itu kan dari perbukitan. Nah, kami baru dapat laporan camat, airnya jalannya sudah seperti bubur ini Pak, jadi kami agak susah melalui. Ya, maka ada dua kemungkinan jalan di sini, Bu, jalan darat dan sungai-sungai. Nah, kalau pasang, ini darat terganggu lumpurnya sehingga mereka banyak aktivitas melalui sungai. Sementara saat ini kondisi air ada beberapa titik memang di kecamatan kita, ada di Masuka, ada lagi di Kelangsang sana yang itu memang ada pasangnya. Pasang tapi tidak mengganggu aktivitas masyarakat karena mereka juga rumahnya panggung. Nah, sementara yang di darat, di Nangaketungo sana itu juga ada kena juga jalan-jalan lalu lintas masyarakat itu terganggu, tapi karena masih sudah di bawah lutut, masih bisa beraktivitas kita. Dan saat ini pemerintah kecamatan dan kabupaten masih menghitung dan menyebar logistik-logistik untuk bantu masyarakat yang terdampak kemarin. Ya, Pak Bernard, apakah ada korban yang mengungsi akibat banjir bandang yang terjadi di sana? Dan bantuan apa saja yang sudah diberikan, Pak? Kata-kata mengungsi belum, hanya bergeser ke rumah keluarganya ke belakang yang datarnya agak tinggi ya. Jadi rumah mereka itu karena berpanggung, tidak bisa beraktivitas, mereka bergeser ke rumah yang agak di daerah dataran lebih tinggi. Saat ini sudah pada kembali. Nah, untuk logistik sudah jelas karena kita punya lumbung sosial yang Pemda punya di koordinasi dinas sosial di kecamatan-kecamatan, itu biasa langsung bergerak dan kami kemarin juga mengirim logistik hampir semua tempat-tempat yang wajib kami dropping logistik karena dari kecamatan tidak masuk, itu logistiknya berbentuk sembako Mbak, dan ada pakaian layak pakai, ada kami kirim juga logistik yang berbentuk beras, minyak goreng, sarden, yang penting untuk memberi ketahanan hidup mereka dulu sama banjir itu melanda di sekitar mereka. Ya, selanjutnya Pak, untuk agar aktivitas warga bisa kembali berjalan dengan normal melihat ada beberapa kerusakan seperti jembatan dan lainnya. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk melakukan perbaikan hingga akhirnya masyarakat di sana bisa melakukan aktivitas dengan normal kembali? Kami lagi mengkaji dan biasanya langsung kami tindak lanjuti dengan dana biaya tak terduga yang di Kabupaten Pemda kita punya itu. Dan itu pun penggunaan dananya harus mengikuti aturan, harus dalam tempo 2 bulan selesai jalan emergensinya. Tapi masyarakat kita sebagian ada yang memutar, ya tadinya seharusnya bergerak bisa 1 atau katakanlah 5 menit sudah sampai ke seberang, akhirnya berputar jadi 20 menit. Karena dia harus berputar ke tempat yang lain, jembatan lain. Nah ini yang penting yang kita lakukan tidak menghambat aktivitas masyarakat, kita kejar cepat, beberapa titik jembatan yang harus kita perbaiki segera Pak. Baik, terima kasih Pak Bernard Saragih atas informasi dari Anda. Semoga banjir ini dapat segera surut, warga bisa beraktivitas dengan normal kembali dan juga kerusakan ini dapat segera diperbaiki.